Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Wibowo dari Prodi BKSD dengan NIM A510220157. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UTS TFC yang mana ada dua topik. Yang topik pertama yaitu perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Yang poin pertama yaitu karakteristik perkembangan kognitif anak SD. Yang pertama ada tahap operasional konkret, yang mana anak usia 7-11 tahun, anak mampu berpikir logis berbasis objek konkret, memahami konversi, melakukan klasifikasi dan seriasi, serta mengurangi egosentrisme. Yang kedua ada perkembangan memori, peningkatan memori kerja, penggunaan strategi memori, dan penyimpanan informasi yang lebih terorganisir. Yang ketiga, perkembangan atensi, rentang perhatian, meningkatkan kemampuan perhatian efektif dan terbagi berkembang. Yang keempat, perkembangan metakognitif, yang mana mulai mampu memantau pemahaman dan menerapkan strategi belajar. Yang kelima, ada pembelajaran bahasa, yang mana penambahan 3.000 sampai 5.000 kata per tahun, struktur kalimat semakin kompleks. Dan yang terakhir ada keterbatasan kognitif, masih kesulitan berpikir abstrak dan hipotesis belum matang. Yang poin ke B yaitu teori pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama ada teori dari Krashen, yang mana menjadi monitor model. Hipotesis pemerolehan pembelajaran memperoleh proses bawah sadar versus pembelajaran proses sadar. Yang pertama, hipotesis monitor, pengetahuan sadar fungsi sebagai editor. Sedangkan hipotesis urutan alamiah, struktur grammatikal diperoleh dalam urutan prediktif. Hipotesis input memperoleh terjadi melalui input komparatif. Yang kedua ada teori dari Vygotsky, yang mana sosiokultural. Zona perkembangan proksimal atau ZPD, jarak antara perkembangan aktual dan potensial. Yang kedua, scaffolding, yaitu dukungan sementara untuk membantu anak mencapai kemampuan baru. Yang ketiga, mediasi, penggunaan alat dan tanda dalam interaksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, interaksi sosial, yaitu pengetahuan dibangun melalui interaksi. Yang ketiga, ada teori dari Piaget, yang mana konstruktivisme kognitif. Konstruktivisme pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu, asimilasi dan akomodasi, proses integrasi dan penyesuaian informasi baru. Kesiapan perkembangan pembelajaran bergantung pada tahap kognitif. Yang poin ketiga yaitu hubungan teori dengan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak SD. Yang pertama, implikasi teori dari Krashen, yang mana input komprehensif, pendekatan alami, lingkungan positif. Yang kedua, implikasi teori Vygotsky, pembelajaran kolaboratif, scaffolding, bertahap, dan interaksi. Sedangkan dari karakteristik teori Piaget, pembelajaran konkret, aktivitas hands-on, dan konstruksi aktif. Dan karakteristik anak khusus, plastisasi nukleus, kemampuan imitasi, dan pembelajaran implisit. Lanjut ke topik yang kedua yaitu prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Yang pertama, prinsip mengajar listening atau menyimak. Prinsip pengajaran listening yaitu pre-listening, aktivitas pengetahuan awal dan prediksi. Kemudian ada post-listening yaitu konsolidasi dan pengembangan pemahaman. Yang ketiga ada autentisitas, yaitu penggunaan materi yang alami dan sesuai konteks. Yang keempat ada comprehensible input, yaitu input yang sedikit di atas level siswa. Dan yang keempat ada pengulangan atau memberikan kesempatan mendengar beberapa kali. Untuk contoh dari aktivitas listening yaitu listen and point, yaitu menunjuk gambar yang sesuai dengan kata atau frasa yang didengar. Yang kedua ada TPR atau Total Physical Response, merespon instruksi dengan gerakan fisik. Yang ketiga ada listen and draw, yaitu menggambar berdasarkan deskripsi yang didengar. Dan yang terakhir ada listen and sequence, yaitu mengurutkan gambar sesuai cerita yang didengar. Lanjut untuk media dan alat bantu yaitu ada audio recording, yang mana menyediakan input yang konsisten dan dapat diulang. Dan juga flashcard yang mendukung pemahaman visual terhadap input audio. Yang kedua yaitu prinsip mengajar speaking, yang mana prinsip mengajar speakingnya ada scaffolded practice, yaitu dari terkontrol menuju komunikasi bebas, meaningful context, yaitu komunikasi dalam konteks bermakna,
repetitionship yaitu pengulangan untuk membangun kelancaran, correction balance yaitu menyeimbangkan koreksi dan kelancaran, dan confidence building yaitu membangun kepercayaan diri berbicara, dan pronunciation focus yaitu perhatian pada pengucapan. Untuk contoh dari aktivitas speaking yaitu ada chant and song yaitu pengulangan ritmis yang menyenangkan, ada juga role play yang mana bermain peran dalam situasi sederhana, dan information gap yaitu aktivitas berbagi informasi yang tidak dimiliki partner, and show and tell yaitu siswa mendeskripsikan objek favoritnya. Sedangkan untuk media dan alat bantu yaitu ada gambar atau flashcard, ada juga objek nyata atau puppet atau yang lain-lain. Yang ketiga yaitu prinsip pengajaran reading, yaitu ada kesadaran hubungan huruf bunyi, dan juga ada vocabulary development yaitu pengembangan kosakata sebelum membaca, dan pre-reading, while reading, dan post-reading yaitu tahapan aktivitas membaca, dan comprehensive focus yaitu fokus pada pemahaman bukan hanya decoding, dan reading for pleasure yaitu menumbuhkan kesenangan membaca, dan yang terakhir adalah graded materials yaitu materi yang sesuai dengan level siswa. Sedangkan untuk contoh dari aktivitas reading yaitu ada shared reading yaitu membaca buku bersama, word hunt atau mencari kata-kata tertentu dalam teks, dan reading puzzle yaitu mengurutkan kalimat atau paragraf WhatsApp. Untuk medianya yang pertama yaitu mungkin ada buku, dan juga ada flashcard juga, ada reading cards, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu prinsip pengajaran writing yaitu ada proses approach yaitu menulis sebagai proses bertahap, scaffolded writing yaitu dukungan bertahap dari terkontrol ke bebas, dan model teks yaitu contoh teks sebagai model, ada juga meaning purpose yaitu tujuan menulis yang bermakna, ada integration yaitu menulis terintegrasi dengan keterampilan lain. Sedangkan untuk contoh aktivitas writing ada teaching and copy yaitu menciplak dan menyalin kata kalimat, atau sentence completion atau melengkapi kalimat rumpang, ada juga picture description mendeskripsikan gambar dengan kalimat sederhana, ada juga good composition dan yaitu menulis teks sederhana dengan panduan. Sedangkan untuk media dan alat bantu ada writing templates yaitu template dengan panduan menulis, ada picture prompts yaitu gambar sebagai stimulus menulis, ada juga word bank atau kumpulan kata untuk membantu menulis, ada juga writing frames yaitu kerangka teks dengan struktur yang jelas. Alasan pemilihan media di atas secara umum adalah sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif anak SD, dan juga mendukung pembelajaran multisensori yaitu visual, auditory, dan kinestetik, dan memberikan scaffolding yang sesuai untuk pembelajaran bahasa, dan juga membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna, dan yang terakhir yaitu membantu mengkonkretkan konsep abstrak dalam bahasa. Mungkin sekian jawaban saya tentang UTS dari dua topik di atas. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.